Salam, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali pagi hari ini boleh menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tentunya pagi hari ini saya yakin dan percaya kita semua antusias memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan yang kita kasihi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap rindu memuji menyembah Tuhan pagi hari ini, kita sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami boleh Engkau berikan waktu, Engkau berikan kesempatan untuk datang menaikkan pujian bagimu. Bersama-sama kami rindu Tuhan, menyukakan hati Tuhan lewat pujian, pengagungan, penyembahan kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menerima setiap pujian syukur kami, dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita datang memuji Tuhan. Bawa hati kita untuk menyembah Tuhan dengan penuh ketulusan dan kekaguman kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan sepenuh hati, ini hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Biar pagi hari ini Tuhan melihat isi hati kita. Apakah benar kita menyembah dengan penuh kekaguman, dengan penuh ketulusan hati. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu Yesus, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku.
mengasihimu. Amin. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ya Tuhan, Ini kerinduan kami. Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. terima kasih ya Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Yesus. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh kekaguman, kami hampiri Engkau Tuhan. Mari sembah Dia pagi hari ini umat Tuhan. Sembah Dia dengan penuh kekaguman, penuh ketulusan hati. Ini hati kami, Tuhan, rindu menyembah-Mu, rindu mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Sebab Kau layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami sembah, kami kagumi. Rabaya shekena ya rala nama ya rala baya shekena ya rala namo. Kinara baya sekena ya rala nama ya shekena ya rala ya rala la 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 baya rabaya se. Haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami, datang menyembah-Mu. Menaikkan syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mau mengasihi-Mu. Syakarala namaya takarala namaya sekena ya rala namo. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti
mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Yes Lord. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau panjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku Yesus seputih salju, ya Tuhan. Ubah hatiku seperti dirimu, ya Tuhan. Terkadang hati kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tolong bantu kami Tuhan, mengubah hati kami agar seputih salju hingga menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu kami akan diingatkan supaya hati kami bersih ketika Engkau melihat isi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang menjaga hati kita supaya kita tidak punya iri hati. Iri hati atau sering disebut juga dengki atau hasad merupakan emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan, baik prestasi atau kekuasaan atau hal yang lainnya. Iri hati adalah ketika seseorang menginginkan sesuatu yang dia merasa dia tidak memilikinya. Iri hati ketika seseorang mengharapkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain.
karena dia tidak memilikinya. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas melarang mengapa anak Tuhan tidak boleh iri hati. Karena Yakobus berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari kita melihat contoh dari seorang raja yang bernama Saul dan Daud. Saul begitu membenci Daud. Kenapa? Karena ia iri hati akan Daud. Apa yang membuat Saul menjadi iri hati dengan Daud? Karena ternyata Saul dibanding-bandingkan dengan Daud. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel berkata, suatu hari ketika Saul dan Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah perempuan-perempuan dari segala kota Israel menyongsong mereka sambil berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bapak Ibu Saudara, ternyata perkataan ini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perkataan inilah yang menyebabkan kebencian Saul terhadap Daud. Karena orang lebih banyak memuji Daud dibandingkan dia. Yang notabene dia adalah seorang raja pada waktu itu. Apa yang dilakukan Saul pada Daud adalah karena iri hati. Makanya surat Yakobus atau kitab Yakobus tadi berkata jangan iri hati. Karena kalau ada iri hati pasti ada kejahatan, pasti ada kekacauan. Dan hal ini pun terjadi atas kehidupan Raja Saul. Raja Saul karena iri hati, karena dengki. Dia menjadi marah, dia menjadi jengkel, dia menjadi emosi. Hingga hari-harinya selalu memikirkan siasat, trik, cara untuk membinasakan Daud. Beribu-ribu kali, berulang-ulang kali Saul merancangkan pembunuhan atas Daud. Tetapi berulang-ulang kali juga Tuhan melindungi dan menyertai Daud. Walaupun Yonatan yang merupakan anak Saul dan merupakan sahabat Daud sudah memohon-mohon kepada ayahnya Saul supaya tidak membunuh Daud. Tetapi Saul karena dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh emosi. Hidupnya menjadi kacau, pikirannya menjadi kacau. Perkataan anaknya pun tidak ia dengarkan. Bapak Ibu Saudara, dampak dari iri hati yang pertama mengalihkan fokus. Jika orang terlalu sibuk memperhatikan apa yang dilakukan orang lain, atau terlalu sibuk menginginkan apa yang menjadi milik orang lain, maka tidur menjadi tidak nyenyak, makanan yang enak pun menjadi tidak enak. Karena fokus pikirannya sudah tidak lagi apa yang dimau oleh Tuhan. Tetapi fokus pikirannya adalah apa yang dia mau, yang dia inginkan, yang menguasai hati, jiwa dan pikirannya. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Karena yang dia pikirkan adalah apa yang orang kerjakan. Hingga yang Tuhan kerjakan gak ada dalam pikirannya, bahkan gak dia lihat. Dampak iri hati yang kedua
menghambat pertumbuhan. Orang yang iri hati menghambat pertumbuhan pribadinya. Karena waktunya habis memikirkan orang tadi, fokusnya kepada orang yang dia iri, yang dia marah, yang dia benci seperti Raja Saul. Fokus pikirannya kepada Daud hingga akhirnya membuat orang itu depresi. Membuat orang itu frustasi. Emosinya meluap-meluap, meledak-ledak. Hingga dia kehilangan kasih, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Asal mendengar nama orang itu, hatinya panas, hatinya sakit, hatinya marah. Itu yang dialami Saul ketika dia iri hati terhadap Daud. Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu, jika kita melihat pencapaian orang dan kita pengen seperti orang itu, jangan iri hati, tetapi datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, orang itu bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kira-kira apa ya Tuhan langkah yang harus aku ambil? Kira-kira apa ya Tuhan yang harus aku kerjakan supaya aku pun berhasil seperti dia? Itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Atau kita datang kepada orang itu, tanyakan tips-tips. Kenapa dia menjadi orang yang berhasil? Kenapa banyak orang memuji dia? Kenapa setiap apapun yang dia kerjakan orang menyukainya? Jangan kita sibuk memikirkan apa yang orang itu capai dengan cara kita yang salah. Dia cuman begitu saja langsung dipuji. Sementara aku yang sudah lama melakukannya, mengerjakannya, orang gak pernah memuji aku. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Lakukan bagian kita. Sekalipun orang tidak memuji kita, sekalipun orang tidak memperdulikan apa yang kita kerjakan, ketahuilah sekecil apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, Bapa di surga memperhitungkannya. Bapa di surga melihatnya. Jangan habiskan waktu kita untuk menyimpan iri, menyimpan dengki, menyimpan amarah, menyimpan kejengkelan, kekecewaan kepada orang lain. Bahkan kadang orangnya gak ngerti kalau kita jengkel sama dia. Mungkin dia sedang santai makan sate kambing. Sementara kita, di depan kita sate kambing, tetapi karena kita iri hati, jengkel dan marah, sate kambing menjadi sate kucing mungkin ya, atau sate tempe yang kurang nikmat mungkin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyimpan sukacita, damai, sejahtera, maka kita nggak akan simpan iri hati. Dan kalau ada damai, sukacita, apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, itu berasal dari Tuhan. Dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan iri hati. Sebab Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mari, biarkan Allah Roh Kudus mengubah hati kita. Jika hari-hari ini kita menyimpan iri hati, kita menyimpan dengki, kita menyimpan kecewa, kita menyimpan marah kepada seseorang, pagi hari ini bereskan. Setiap kotoran-kotoran yang ada di hati kita, itu sampah yang menyumbat berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Bersihkan sampai ke akar-akarnya Bapak Ibu Saudara. Cabut sampai ke akar-akarnya.
supaya berkat Tuhan lancar dalam hidup kita. Damai, sukacita, kasih Allah itu mengalir dengan dahsyat dan limpahnya dalam hidup kita. Dan kita merasakannya, kita melihatnya. Karena pikiran, hati, dan jiwa kita terarah kepada Dia. Bukan kepada orang dengan pencapaiannya. Mari izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Oh rapayashiki narapataka rapayashiki. Tidak ada yang sempurna. Masing-masing kita mungkin pernah kecewa kepada seseorang. Pernah marah kepada seseorang. Biar pagi hari ini Tuhan mengubah kita menjadi manusia yang baru. Dan rasakan, nikmati kasih-Nya mengalir. Dan hidup kita lebih tenang, lebih damai. Dan apapun yang kita kerjakan lebih terasa tidak berat. Beban kita terasa ringan. Karena kita melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ubah hatiku. Mari minta kepada Tuhan. Seputih salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku. Wow, amin. Seputih salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Engkau penjunan. Engkau penjunan. Ku tanah liat. Bentuk jadikan. Bentuk jadikan. Katakan ini doaku. Ini doaku. Ubah hatiku. Yes Tuhan. Amin. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Katakan segenap hati umat Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Yes Tuhan. Seputih salju. Amin, amin. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Kami rindu menjadi seperti-Mu Tuhan. Seperti dirimu. Katakan Engkau penjunan. Engkau penjunan. Ku tanah liat. Ini doa kami Tuhan. Bentuk jadikan. Ini doaku. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Yes Tuhan. Seputih salju. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Mari angkat suaramu, katakan Engkau penjunan.
Yesus. Seputih salju, ubah hatiku, amin, seperti dirimu. Iri hati adalah sebuah penyakit yang kadang tidak kita sadari. Tetapi jika menyusup dalam hati kita sampai ke dalam-dalamnya, akan membusukkan tulang kita, akan membusukkan hati kita, akan mengubah fokus kita, dan akan menghambat pertumbuhan kita. Jika kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, mari sadari bersama-sama. Kita minta kepada Bapa di surga mengubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu Tuhan mengubah hati kita menjadi ciptaan baru. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi kami pun para pelayan Tuhan. Kami rindu hidup kami dipenuhi oleh kasih, damai, dan sukacita Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Bapa di surga, ini kami umat-Mu datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami sadar benar terkadang kami lemah. Terkadang kami tidak kuat ketika melihat orang lain lebih berhasil dari hidup kami. Dan ketika orang mulai dipuji-puji, kami mulai dibanding-bandingkan. Mungkin ada di antara kami yang kecewa, sakit hati, marah, jengkel Tuhan. Mari pagi hari ini Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau mengubah kami menjadi baru. Sebab kami ini tanah liat dan Engkau penjunan Tuhan. Kami percaya di tangan-Mu kami akan menjadi bejana yang indah, yang menyukakan hati-Mu, yang dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, yang mengisi hari-hari, yang mengisi pikiran dan hati dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan damai sukacita Tuhan. Dan hati kami terpancar kasih dan kemurahan Tuhan. Hingga tidak ada di hati kami, tidak ada di pikiran kami iri, dengki kepada orang lain. Kami sadari Tuhan, Kau ciptakan kami berbeda-beda untuk saling melengkapi. Kau ciptakan kami semua berharga dan mulia. Dan masing-masing kami punya potensi yang dapat kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak pernah iri hati. Tetapi supaya hati kami selalu dipenuhi dengan kasih, damai, dan sukacita Tuhan. Agar hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Dan sepanjang hari yang kami lalui, kami boleh melaluinya dengan kasih Tuhan. Dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani hari ini dengan penuh ucapan syukur, dengan kasih, damai, sukacita Tuhan yang melampaui segala akal, tinggal selama-lamanya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.